Jamaah bapak dan ibu serta adik yang sama berbahagia, alhamdulillah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kembali, sekali lagi kami ucapkan, dan marhaban kepada seluruh jemaah pada hari kedua di kota Mekah ini. Insyaallah pada hari ini kita akan mengadakan City Tour Mekah, mencoba untuk mengunjungi beberapa tempat bersejarah yang ada di kota Mekah ini. Tapi sebenarnya Mekah ini semuanya bersejarah, ya, karena disinilah tempat awal kali dakwah Islam. Nabi lahir di sini, Islam juga mulai dari sini. Jadi kita hanya mencoba melihat beberapa hal yang penting untuk dirilis kembali, diulangi ingatan kita tentang beberapa hal penting di kota Mekah ini. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, ya, Mekah adalah kota yang penuh dengan gunung. Maka pemandangan terowongan seperti ini sudah sangat akrab dengan mereka yang tinggal di Mekah ataupun yang mengunjungi kota Mekah. Ini luar biasa panjang terowongannya, dan juga nanti kita kunjung ke Masyair Muqaddasah, tempat pelaksanaan ibadah haji. Ada terowongan Mina dan seterusnya, nanti kita akan coba lewati. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini, tadi kita lupa di awal membaca doa naik kendaraan, tetapi tidak apa-apa, kita membaca sekarang agar perjalanan kita bisa selamat, berkah, dan penuh dengan makna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya, itulah ayat yang ada di dalam surat Asy-Syura di dalam Al-Quran yang menjadi doa untuk dibaca ketika naik kendaraan. Ya, insyaallah ya, kita akan berjalan keliling kota Mekah. Berharap nanti kita bisa mematuhi aturan untuk melakukan ziarah. Di antaranya adalah waktu ziarah yang telah kita sepakati ketika turun bersama. Nanti akan ada dokumentasi bersama, kemudian dokumentasi pribadi, dokumentasi keluarga. Tapi harap kerjasama dengan waktu yang telah kita sepakati agar waktu kita bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, kita lihat kiri kanan semuanya gunung. Inilah Mekah. Ya, makanya Nabi Ibrahim ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram." Ya Allah, saya tinggalkan anak dan istriku di lembah, biwadin, di lembah. Jadi memang terasa bahwa suasana gunung itu sangat akrab dan kental di kota Mekah ini. Ya, di depan kita ini namanya Jabal Thur. Di depan kita ini ada koko. Jabal Thur, gunung tempat adanya Gua Thur. Tentu peristiwa ini sangat akrab di telinga kita dalam proses hijrah Nabi ke kota Madinah. Allahu Akbar, astagfirullah. Driver kita kemana dulu nih? Jabal Thur ya, ya, ini sebelah kanan kita Jabal Thur. Kita tidak akan naik ke atas, ya, hanya sekedar turun di bawah saja. Kemudian kita mencoba untuk menjelaskan beberapa hal penting yang berkaitan dengan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah, yang mana sangat erat kaitannya dengan Jabal Thur atau Gunung Thur. Di dalamnya ada Gua Thur di atas sana. Ya, ini Thur. Thur itu dalam bahasa Arab artinya kerbau. Ya, Thur dalam bahasa Arab artinya kerbau. Ya, bagi orang Arab ketika melihat ini, mereka seperti melihat dari arah belakang seperti kerbau, kepalanya depan. Ya, inilah Jabal Thur di sebelah kiri kita. Ya, terlihat jemaah di sebelah kiri sudah banyak yang parkir busnya dan mereka turun untuk mengambil dokumentasi dan mencoba mendengarkan kisah singkat tentang perjalanan hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Makkah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Ya, sebelah kiri kita ini nampak, inilah, ini yang sebelah kiri di atas ini, inilah gunung Thur itu. Sama juga nanti kasusnya kalau kita ziarah ke Jabal Nur, itu kita hanya singgah sebentar dan melihat dari dalam bus saja, karena untuk mencapai Gua Hira, tempat awal kali turunnya wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
tempat di mana turunnya surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Itu nanti kita hanya sekedar lewat saja karena memang untuk akses menuju ke atas, jalan ke atas itu butuh waktu berjam-jam untuk bisa sampai di Gua Hira, tempat kali pertama turunnya wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di kota Mekah ini memiliki batas-batas tanah haram. Ya, kalau kota Madinah, batas tanah haramnya itu diletakkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentu dengan pengarahan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun di kota Mekah ini, maka yang meletakkan batas-batas tanah haram adalah Nabi Ibrahim yang dipandu oleh malaikat Jibril untuk meletakkan batas-batas yang kalau di Mekah sendiri jumlah tapal batas tanah haram itu berjumlah sekitar 1104 menurut riwayat yang ada. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah atau Fathu Mekah yang terkenal dalam sejarah karena kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6, akhirnya pada tahun ke-8 ditaklukkanlah Mekah karena tidak ada sikap yang baik dari kaum kafir Quraisy yang kemudian ternyata sengaja untuk membatalkan perjanjian Hudaybiyah tersebut. Akhirnya Nabi berhak untuk masuk ke kota Mekah dan menaklukkan kota Mekah karena mereka sudah betul-betul melanggar janji. Nah, pada tahun ke-8 itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali memperbaharui batas-batas tanah haram yang sempat dipasang oleh Nabi Ibrahim dengan mengirim seorang sahabat yang bernama Tamim Al-Khuzai untuk memperbaharui seluruh batas tanah haram, ya, membangun kembali tugunya, memberikan tanda dengan jumlah 1104 batas tanah haram. Ya, dan kita ini berada di area tanah haram masih. Nanti kalau kita berziarah ke Arafah, Mina dan Muzdalifah atau Armina, Arafah ini bukan bagian tanah haram. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana posisi Arafah yang jauh keluar. Nah, Arafah itu bukan bagian tanah haram. Makanya orang yang ingin berihram untuk mengambil niat miqat itu mereka boleh ke Arafah. Dan Arafah itu dekat dengan Universitas Ummul Qura, kampus yang terbaru dari Ummul Qura. Nah, itu kalau sudah keluar batas tanah haram sedikit, pasang niat masuk kembali. Ya, tapi kebanyakan mereka mengambil di Tan'im karena itu yang paling dekat di Masjid Aisyah yang kita lewati ketika awal kali melewati checkpoint di kota Mekah. Ya, suasana hari ini, dan begitulah suasana di kota Mekah. Setiap hari bus berseliweran di mana-mana karena memang tempat kunjungan wisata Islam yang ada di tanah haram Mekah ini. Ya, di sebelah kanan ya, ini ada gunung yang tinggi. Inilah Jabal Thawr yang kita sampaikan tadi, tempat Nabi naik ke atas ya, naik ke atas untuk bersembunyi karena Nabi SAW ketika hijrah itu mengambil jalur yang tidak biasa dijalani oleh musafirin. Jadi kalau mau ke Mekah itu arahnya ke tempat kita checkpoint ke sana itu menuju ke Madinah itu jalan yang biasa dilewati. Jadi menuju ke arah sana. Tapi Nabi manusia punya strategi, ketika ingin menghindar dari lawan pasti mencari jalan yang tidak biasa dilalui. Nah, jalur ini yang ke arah Jabal Thawr kemudian turun ke arah depan sana itu adalah jalur yang jarang dilewati. Jadi Nabi juga manusia, Nabi juga memiliki strategi, dan tentu semuanya dengan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa setiap pekerjaan kita, setiap amalan yang kita buat, apalagi yang amalan-amalan yang besar, ya, hijrah adalah sebuah pekerjaan besar buat umat ini. Ya, jadi perlu untuk strategi, perlu untuk persiapan dan meletakkan rencana-rencana yang penting untuk diselesaikan karena ini pekerjaan yang sangat besar. Jadi Nabi sudah mempersiapkan bekal, sudah mempersiapkan jalan yang akan dilewati menuju ke kota Madinah, mempersiapkan sahabatnya dan juga hal-hal lain yang dikira perlu untuk diambil dan sangat dibutuhkan dalam perjalanan hijrah nanti. Terlihat ya di sini sangat padat karena biasanya ya macet ya. Ini karena bus-busnya pada parkir di pinggir jalan. Ya, di dalam juga lumayan tidak terlalu besar untuk parkirannya. Jadi insya Allah
kita berusaha turun sebentar dan menjelaskan bagaimana sedikit proses hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita bisa melihat bagaimana tingginya gunung tersebut. Nabi naik ke atas, ya, untuk bersembunyi dari kejaran kaum kafir Quraisy. Ya, ini sebuah sejarah yang perlu untuk kita lihat bagaimana perjuangan seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang rela untuk diuber-uber, diburu sama kaum kafir Quraisy untuk menyelamatkan agama, untuk menjadikan agama ini disebarkan dan bisa dirasakan oleh seluruh umat manusia di muka bumi ini. Nah, ini penting untuk kita lihat. Ya, turun sejenak, insya Allah sebentar. Ya, ini area perumahan di Kota Mekah. Ya, sederhana saja dan semuanya ini adalah apartemen. Ya, terima kasih kepada driver kita sudah berani untuk jalur ini. Ya, kita turun sejenak. Kalau udah lama di sini, tidak lama kita kenal juga wa ala alihi washabihi wa ala. Inilah gunung yang paling belakang ini yang paling tinggi. Di puncak itu ada gua seperti batu yang dilubangi, ya. Namanya gunung batu. Jadi guanya itu pasti seperti lubang di dalam batu. Kali ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diperintahkan untuk berhijrah ke kota Madinah, Nabi sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Nabi mengambil jalur sebelah selatan karena kalau menuju Madinah itu sebelah utara sebenarnya. Makanya kalau kita ke Madinah, Ka'bah itu sebelah selatan. Jadi kalau kita mau ke Madinah dari Mekah itu ke sebelah utara. Tapi Nabi mengambil jalur sebelah selatan untuk tidak terbaca oleh musuh. Sampai ke atas 3 hari di atas bermalam. Depan tinggi. Nah, disebutkan dalam beberapa sejarah bahwa sebelum masuk itu tidak ada sama sekali benda-benda di mulut gua. Tapi ketika Nabi masuk, maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengirim ya kekuasaannya dengan laba-laba, dengan riwayat yang lain, laba-laba yang membuat rumah di depan pintu gua. Akhirnya ketika pasukan kafir Quraisy naik ke atas, itu mereka melihat ada sarang laba-laba di depan pintu gua. Jadi mereka berpikir tidak mungkin ada manusia masuk ke dalam. Padahal seandainya mereka mencoba untuk menoleh ke bawah saja sedikit, itu mereka akan melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Jika kondisi seperti itu, ya ketakutan. Abu Bakar ketakutan karena dia menemani Nabi. Ya, karena kata Abu Bakar, seandainya mereka menoleh ke bawah saja, pasti dia akan melihat kita. Tapi dia hanya melihat ada sarang laba-laba, jadi tidak mungkin dia menoleh ke bawah karena tidak ada orang yang mungkin merusak masuk dan aman kembali sarang laba-labanya. Jadi tidak ada orang, kata orang kafir Quraisy. Dengan posisi yang sangat takut, Abu Bakar kemudian ditenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ayat yang turun. Ya, Nabi mengatakan kepadanya, la tahzan, jangan bersedih hati. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Jadi 3 hari di atas, kemudian perjalanan hijrah sekitar 1 pekan. Jadi hampir sekitar 10 hari Nabi melaksanakan. Ketika turun dari bawah sudah merasa aman, Nabi sudah mengatur sedemikian rupa, ada kendaraan yang datang, ada makanan yang setiap hari datang ke atas lewat anaknya. Jadi anaknya itu membawa makanan ke atas ketika jam-jam yang tidak mencurigakan. Juga mengutus pengembala yang majikannya Abu Bakar ini, ada pengembala namanya Muhairah. Muhairah ini diutus oleh Abu Bakar untuk mengirim gembalaan di belakang mereka berjalan. Dari kalau berjalan, gembalaan itu menghapus bekas-bekas Nabi ketika berjalan. Jadi sudah diatur dengan rupa, tidak serta-merta bekerja, tapi berjalan untuk momen ini untuk serius dengan perencanaan yang besar. Itu kira-kira pelajaran penting dari ruang ini. Bisa kita dokumentasi dulu. Ali tidur di ranjang beliau menggantikan posisi Nabi. Ya, kalau Ali di zaman itu umurnya seperti Mustafa ini. Bayangkan seorang
Ali bin Abi Thalib yang masih SD, umurnya sekitar kelas 4 SD, mau menggantikan Nabi di ranjang beliau tidur ketika tentara masuk. Sebentar lagi langsung dibunuh. Tapi ketika membuka selimut itu ternyata Ali yang ada di dalam dan bukan Nabi SAW.